Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizanul kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia. Sanakum lakum nasra al-khabar waqi bimarkusyahyan. Makum Amanda Putri Mediani, Madad Wasi fil akhbari minha. Mengawali berita hari ini dilansir dari Info Bekasi. Bayi laki-laki terbungkus kain ditemukan di pekarangan rumah warga di Jalan Kali Abang, Pisang Batu, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi pada Rabu 29 Mei 2024 malam. Dari keterangan warga, penemuan bayi pada pukul 8.30 malam, awalnya warga mendengar ada suara tangisan, kemudian mendatangi lokasi. Saat ditemukan dalam kondisi baik. Saat ditemukan, tidak ada benda atau surat wasiat selain kain yang membungkus tubuh bayi yang diperkirakan baru 2 hari itu. Saat ini, bayi tersebut berada di RSUD Kota Bekasi. Berita selanjutnya dilansir dari Info Bekasi. Ledakan tabung gas LPG 3 kg menyebabkan seorang pria terkena luka bakar di Patu Haraya RT 4 RW 16 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada Rabu 29 Mei 2024 sore. Dari video yang beredar di media sosial terlihat seorang pria terluka dan menahan sakit akibat terkena luka bakar di bagian tangan, kaki, dan wajah. Komandan Kompi B, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdam Karmat Kota Bekasi, Haryanto mengungkapkan peristiwa ini terjadi pada pukul 3:58 sore. Dari keterangan saksi, penyebab ledakan diduga lantaran tabung gas bocor. Korban saat itu berada di sekitar lokasi dan terkena luka bakar. Berita selanjutnya dilansir dari Radar Bekasi. Polisi masih menyelidiki kasus ledakan gas 3 kg yang mengakibatkan 1 orang terluka di Jalan Patu Haraya, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada Rabu 29 Mei 2024. Dugaan bahwa lokasi ledakan adalah agen pengoplosan gas tengah didalami. Kapolsek Bekasi Selatan, Kompol Untung Riswaji mengatakan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah Soleman yang hancur akibat ledakan gas 3 kg. Lebih lanjut, Untung untuk memastikan penyebab terjadi ledakan tersebut, pihaknya akan bekerja sama dengan unit Krimsum Polres Metro Bekasi Kota. Meski begitu, pihaknya saat ini masih menduga bahwa ledakan tersebut akibat kebocoran tabung gas 3 kg. Untung menjelaskan peristiwa itu mengakibatkan 1 orang pemilik rumah menjadi korban. Saat ini korban bernama Soleman yang berusia 45 tahun masih dirawat di RSUD Kota Bekasi untuk menjalani pengobatan. Berita selanjutnya dilansir dari Radar Bekasi. 5 orang pegawai bank keliling di Kabupaten Bekasi melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap rekan kerjanya. Atas ulahnya, kelimanya ditangkap oleh aparat kepolisian. Peristiwa ini bermula saat korban yang berinisial CM ditolong oleh temannya yang berinisial JS dengan diberikan modal uang dan fasilitas seperti telepon seluler dan motor sebagai sarana bekerja. Namun selama bekerja sebagai bank keliling, uang tagihan yang seharusnya disetor kepada pelaku malah digunakan oleh korban untuk bermain judi online hingga akhirnya melarikan diri dari kejaran JS. Kasus ini menjadi kasus paling menonjol selama periode April dan Mei 2024. Penyekapan itu terjadi saat CM sedang berada di sebuah warung pada sore hari. Kemudian pelaku JS langsung menghampiri dan menarik korban untuk masuk ke dalam mobilnya. Tak berhenti di situ, para pelaku yang kesal membawa korban ke rumah pelaku di perumahan Bukit Sentosa Residence, Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia untuk disekap. Korban yang lincah kemudian berusaha melarikan diri saat terjatuh usai ditendang JS. Setelah kejadian tersebut, korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan hasil penyelidikan, 5 pelaku yaitu JS, DS, VS, ACS, dan ARS berhasil diamankan di Setu Kabupaten Bekasi. Mengakhiri berita hari ini dilansir dari Suara Bekasi. Pria berinisial AS yang berusia 27 tahun ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penipuan jual beli mobil ekstaksi oleh PT DK Reset yang berlokasi di Jati Asih, Kota Bekasi. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus mengatakan AS merupakan marketing di PT DK Reset
AS memasarkan mobil ekstraksi dengan harga kisaran 30 juta rupiah hingga 100 juta rupiah. Hal itu membuat para korban tertarik dan akhirnya membeli mobil di PT Deka Riset. Sayangnya, mobil ekstraksi yang tersedia di PT Deka Riset jumlahnya tak mampu memenuhi permintaan pembelian yang masuk. Selain AS, polisi juga menetapkan pemilik PT Deka Riset berinisial SEK sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun status SEK hingga saat ini masih buron. Sementara AS atas perbuatannya kini terancam hukuman pidana maksimal 4 tahun penjara. Sebelumnya, Firdaus mengungkapkan bahwa total ada 3 laporan polisi yang masuk dengan jumlah korban sekitar 45 orang. Berdasarkan laporan yang diterima pihak polisian, 45 korban mengalami kerugian yang beragam, mulai dari 35 juta rupiah hingga 62 juta rupiah. Jika ditotal, kerugian dari puluhan korban mencapai miliaran rupiah. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City News, aktual and up to date. I'm Amanda Putri Mediani. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.